Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 1405-62314, program studi pendidikan sosiologi kelas A angkatan tahun 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah sosiologi kepemudaan. Di sini saya akan menganalisis kasus zaman now atau kasus nyata dinamika sosial pemuda yang sedang viral saat ini, yaitu saya mengambil contoh kasus seks bebas di bawah umur, refleksi krisis sosial pemuda urban di era digitalisasi. Nah, fenomena seks di bawah umur ini dalam beberapa tahun terakhir udah banyak banget kasus seks bebas di kalangan remaja maupun anak di bawah umur gitu yang muncul ke publik atau ke media sosial. Misalnya contoh kasus di Bandung pada awal tahun 2024, di mana banyak belasan pelajar SMP itu terlihat dalam praktik seks bebas yang terekam dan tersebar melalui media sosial. Kasus ini menggemparkan masyarakat karena melibatkan anak-anak usia di bawah umur atau anak-anak usia dini yang bahkan belum lulus sekolah menengah pertama alias belum lulus SMP. Nah, fenomena ini tuh nggak cuma berdiri sendiri, tapi itu juga berkaitan dengan hal-hal lain, yaitu perkembangan media digital dan juga lemahnya kontrol sosial, lalu krisis nilai di kalangan remaja. Nah, pasti nggak akan ada asap kalau nggak ada api, begitu juga nggak akan ada suatu peristiwa kalaupun nggak ada penyebabnya atau nggak ada faktornya. Jadi seks bebas ini punya banyak penyebabnya yang bisa menimbulkan hal tersebut gitu. Salah satu di sini yang saya akan beritahukan ada 3, tapi yang pertama itu ada keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Jadi yang dimana namanya keluarga, jadi keluarga itu harusnya jadi tempat pembentukan nilai dan norma, tapi banyak juga keluarga dari anak-anak remaja itu nggak kayak gitu, jadi mengalami yang namanya disfungsi atau kurangnya kasih sayang dari orang tua gitu. Contohnya itu misalnya kayak orang tuanya udah gak perhatian karena dia cerai, terus gaya pengasuhan yang terlalu otoriter atau permisif yang ekstrem dan juga dapat menyebabkan remaja mencari validasi dari luar anggota keluarga tersebut gitu, termasuk dari pasangan mereka, dan akhirnya jadi berhubungan seksual di bawah umur. Tuh, yang kedua itu ada media sosial dan juga normalisasi seksual. Jadi media sosial itu kan luas banget ya. Media sosial juga udah menjadi ruang eksplorasi dari banyak orang, khususnya untuk identitas remaja. Tapi konten yang bersifat seksual ini sangat mudah diakses untuk semua kalangan, termasuk anak usia di bawah umur gitu. Jadi algoritma media sosial ini sering menyuguhkan tren sensualisasi tubuh mereka atau tubuh remaja mereka yang lambat laun menormalisasi seks bebas sebagai bagian dari gaya hidup yang modern gitu. Jadi media sosial ini juga bisa berbahaya untuk anak di bawah umur kalau enggak dalam pengawasan orang tua. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, penyebab adanya seks di bawah umur itu tekanan teman sebaya atau peer pressure. Jadi banyak remaja yang mempunyai teman dan teman itu udah melakukan seks bebas. Jadi bukan hanya karena dorongan biologi semata, tapi juga dari tekanan sosial, yaitu teman-teman mereka. Jadi kalau misalnya mereka teman-temannya udah banyak yang seks bebas, terus kayak
jadinya dianggapnya kayak kok lu cupu banget sih, kayak ketinggalan zaman banget sih, nggak keren nih, nggak dewasa gitu. Karena teman-teman yang lain juga pada nyobain seks bebas itu, tapi dia karena dianya masih belum melakukan seks bebas, jadi dianggapnya kayak cupu atau kayak kurang bergaul gitu. Jadi sama aja kayak istilah kata yang sering kita dengar itu kayak FOMO atau fear of missing out. Itu juga bisa memperkuat kecenderungan seks bebas di bawah umur ini. Jadi selain dari tadi keluarga yang kurang menjadi agen sosialisasi utamanya, terus media sosial yang sangat amat luas dan bisa diakses oleh kalangan umur, termasuk anak di bawah umur yang tanpa pengawasan orang tua, itu bisa jadi negatif. Dan yang terakhir juga dari tekanan sosialnya atau tekanan teman-teman sebayanya yang udah melakukan seks bebas tersebut gitu. Jadi dia terdorong, atau individu ini terdorong untuk melakukan seks bebas. Nah, berdasarkan tadi fenomena seks bebas di bawah umur, tentu saja terdapat teori sosiologi yang relevan terhadap kasus tersebut. Salah satunya adalah teori anomi dari Emil Durkheim. Durkheim itu menjelaskan bahwa anomi atau ketidakadaan norma terjadi ketika masyarakat gagal menyediakan pedoman moral yang jelas. Nah, dalam kasus ini itu banyak remaja hidup di tengah masyarakat yang ambivalen terhadap nilai-nilai seksual. Misalnya satu sisi konservatif, sisi lainnya permisif. Itu akibatnya mereka mengalami kebingungan nilai atau normlessness. Nah, dari contoh kasus seks bebas di bawah umur tadi, tentu saja terdapat contoh nyata yang terjadi di masyarakat saat ini. Salah satunya itu ada kasus di Bandung pada bulan Januari 2024, yang dimana belasan siswa SMP atau sekolah menengah pertama itu melakukan seks bergiliran atau bergantian dalam sebuah rumah kosong. Sepertinya diduga mereka ini memvideokan adegan tersebut, lalu videonya itu tersebar luas dan juga memicu respon keras dari pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, dari kejadian tersebut banyak pihak yang menyalahkan konten media sosial dan pengawasan keluarga yang lemah. Itu untuk contoh kasus yang pertama. Lalu ada juga kasus di Depok pada 2 tahun silam, yaitu tahun 2023, di mana polisi mengungkap praktik prostitusi online remaja usia 14-17 tahun yang ditawarkan melalui aplikasi chat. Remaja ini menjadikan seks sebagai sumber ekonomi karena tekanan ekonomi keluarga dan gaya hidup. Jadi seperti memperjualkan atau menjadi mucikari dari anak-anak yang di bawah umur untuk melakukan seks. Nah, itu dia tadi contoh dari kasus seks bebas yang sudah pernah terjadi di masyarakat saat ini. Nah, dari contoh kasus seks bebas di bawah umur tadi, tentu saja terdapat contoh nyata yang terjadi di masyarakat saat ini. Salah satunya itu ada kasus di Bandung pada bulan Januari 2024, yang dimana belasan siswa SMP atau sekolah menengah pertama itu melakukan seks bergiliran atau bergantian dalam sebuah rumah kosong. Sepertinya diduga mereka ini memvideokan adegan tersebut, lalu videonya itu tersebar luas dan juga memicu respon keras dari pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, dari kejadian tersebut banyak pihak yang menyalahkan konten media sosial dan pengawasan keluarga yang lemah. Itu untuk contoh kasus yang pertama. Lalu ada juga kasus di Depok pada 2 tahun silam, yaitu tahun 2023, di mana polisi mengungkap praktik prostitusi online remaja usia 14-17 tahun yang ditawarkan melalui aplikasi chat. Remaja ini menjadikan seks sebagai sumber ekonomi karena tekanan ekonomi keluarga dan gaya hidup. Jadi seperti
memperjualkan atau menjadi mucikari dari anak-anak yang di bawah umur untuk melakukan seks. Nah, itu dia tadi contoh dari kasus seks bebas yang sudah pernah terjadi di masyarakat saat ini. Namun, teori ekonomi konvensional mungkin akan memandang ini sebagai pilihan rasional individu. Ya, itu dikata aja ya. Jadi kesimpulannya, seks bebas di bawah umur adalah seks bebas di bawah umur adalah hasil dari berbagai faktor sosial yang tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah tekanan dari teman sebaya, disfungsi keluarga, paparan media digital, dan juga lemahnya pendidikan seksual. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang benar, kita dapat membedah fenomena ini lebih mendalam lagi dan juga mendorong itu dia tadi pemaparan analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.